Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Oke, pada video kali ini aku akan bahas mengenai film Pabrik Gula Men, yang dimana film ini juga akhirnya resmi tayang di Indonesia di bulan Lebaran, yang dimana film ini juga harus melawan dengan film Kodrat kedua, Jumbo, Norma, Komang, dan juga Minecraft Movie, yang dimana mereka semua ini adalah sebuah film-film yang juga punya viewer yang begitu banyak di Indonesia ya. Tapi hal itu akhirnya menampar mereka semua, dan ternyata film Pabrik Gula ini dalam kurun 5 hari aja mereka udah mencapai 1 juta penonton. Yang dimana hal itu juga udah nggak kaget sih. Karena apa? Lagi-lagi kalau ada sebuah film horor yang udah viral dan juga udah bagus di sananya, lagi-lagi men, itu adalah hasil yang juga bisa dibilang cuannya cukup gede ya. Dan juga film ini juga punya marketing yang sangat unik, yang dimana mereka membagi 2 part. Ada versi biasa dan juga ada versi uncut-nya. Yang dimana di pertama kali itu gue tuh pengen nonton versi uncut-nya Pak. Tapi lagi-lagi di Surabaya ini untuk versi uncut itu hanya bisa tayang di jam-jam malam, seperti jam 8 malam dan juga jam 10 malam, alias versi midnight-nya lah ya. Yang dimana ya gue sebagai penonton juga nggak bisa terlalu malam ya, karena lagi-lagi main gue tuh adalah anak rumahan, yang dimana gue pengen tonton itu di hari yang cerah dan juga hari yang penuh dengan ketenangan. Jadi ya gue pilih yang versi biasa aja sih. Apalagi ada beberapa adegan itu bisa dibilang cukup fresh mengenai semua komedinya. Apalagi semua aktornya men, itu adalah aktor-aktor stand up comedian semua. Terutama kepada Mas Yono Bakri ya. Mas Yono, Anda keren banget Pak ya. Yang dimana aktingnya cukup oke dan juga cukup menjiwai sebagai salah satpam mengenai di Pabrik Gula ini men. Oke, dan juga semua berbagai macam cast komedian seperti kayak Mas Benedict, dan juga ada berbagai macam para stand up komedian yang juga ikut kepada film yang satu ini. Dan juga plotnya by the way ya, plotnya ini sama banget dengan versinya film KKN Desa Penari, yang dimana di akhir film itu akan ada 2 orang cowok dan cewek yang akan menjadi tumbal bagi sang Raja Iblis. Sama seperti film KKN Desa Penari, yang dimana Bima dan juga si temennya si cewek ini, dia juga menjadi korban bagi si ratunya. Lagi-lagi plotnya sama persis dan juga marketingnya juga persis. Ada versi uncut dan juga ada versi biasa. Lagi-lagi ya, ini adalah sebuah trik marketing S3 dari pihak MD Pictures untuk meraup keuntungan yang jauh lebih besar men. Dan gua masih ingat, semua penonton itu lebih suka dengan versi uncut-nya karena ada adegan yang begituan dan juga adegan yang bisa dibilang cukup mengangkat birahi ya. Tapi kalau gue sebagai penontonnya, gue tuh nggak menonton sebuah film versi uncut karena ya kata dari teman-teman gue dan juga para reviewer gue, mereka mengatakan kalau versi uncut itu juga nggak berpengaruh kepada plot ceritanya. Jadi lagi-lagi gue pilih versi biasa aja karena gue tuh pengen bagaimana tahu plot ceritanya, emosi semua tokoh-tokohnya, dan juga bagaimana acting per semua aktor-aktornya men. Dan ketika gue pas tonton ya, mohon maaf ya, semua aktornya oke, jago aktingnya. Dan kebanyakan semua aktor-aktor di film ini itu adalah aktor-aktor senior men, yang dimana mereka tuh udah pernah bermain di berbagai macam film di Indonesia, terutama kepada tema horor seperti ini. Dan juga yang gue harus bahas juga adalah bagaimana setup tempatnya. Setupnya cukup menjanjikan, yang dimana gue bisa melihat dalam segi bangunan pabriknya ya kan, vibe horornya, hutannya, bahkan ketika malam tuh ada berbagai macam adegan fogging lah, itu semuanya oke banget dan juga cukup cerah. Artinya apa? Artinya gue sebelum nonton juga dibuat takjub kepada visualnya, color grading oke, dan juga dalam segi pencahayaan, lighting, moonlighting, dan juga cut-to-cut setiap adegan yang juga dibuat smooth dan juga gak patah men. Tapi lagi-lagi film ini jualannya adalah jump scare-nya, yang dimana setiap ada sebuah adegan yang cukup klise, adegan ketika buka pintu lah, ngintip jendela lah, ke kamar mandi lah, semuanya itu dibuat jump scare men. Yang dimana jujur ya, gua sebagai penonton gua juga agak cukup kesel. Karena apa? Gue tuh bukan dibuat takut, tapi malah dibuat was-was ketika ada sebuah adegan jump scare yang bertubi-tubi. Maaf nih, ini agak mengganggu gue sebagai penonton. Karena tuh gini ya, gue tuh adalah orang yang suka banget dengan tema horor, yang dimana itu ada sebuah vibe-nya, suasananya, background musiknya, plot ceritanya,
dan juga bagaimana pembawaan dari sang saudara kepada film yang seperti itu kan. Tapi lagi-lagi gue tidak mendapatkan hal seperti itu. Yang justru adalah yang gue terima adalah jump scare-nya lah. Jump scare. Aduh, itu adalah sebuah film horor yang dimana gue pertama kali kenal ini adalah sebuah di filmnya Keraton MD juga ya. Kalau nggak salah di filmnya MNGSD juga. Dan juga filmnya Dragon Ratu seperti itu. Makanya ketika pas gue tonton mengenai film ini, ya elah, ini adalah sebuah treatment horror karya lokal yang udah berkali-kali dipakai lagi, ya elah seperti itu ya. Tapi lagi-lagi men, yang gue suka adalah bagaimanakah propertinya, set tempatnya, dan juga bagaimanakah dari segi kameranya, dan juga sinematografinya, semuanya oke yang dibuatkan oleh Mbak Ali Suryadi. Yang dimana kalau gue cek dari beberapa macam karya-karya dia di beberapa macam film horor Indonesia, memang dari Pak Awi ini sering pakai semua beberapa macam kamera angle yang juga agak unik dari segi pengambilannya. Dan juga hal itu pernah gua rasakan ketika menonton film KKN Desa Penari, yang which is Pak Awi juga punya memiliki hal-hal seperti itu, seperti ada angle kamera yang agak ke atas, dan juga ada angle kamera yang muter pakai drone gitu ya, itu ada semuanya. Dan juga hal itu akhirnya diulang kembali ke film Pabrik Gula, yang dimana hasilnya justru makin bagus. Oke, jadi ya ketika sebuah plot itu nggak mendukung, tapi visualnya cantik men. Oke, cantik banget visualnya. Pada akhirnya yang tersisa hanya harapan atas pertanyaan. Kemudian nextnya aku ingin bahas bagaimanakah semua make up hantunya di film ini. Yang which is hal ini akan gua compare kepada film KKN Desa Penari ya. Yang dimana semua hantu di film ini itu lebih gimmick dan juga lebih banyak ketimbang versinya film KKN Desa Penari. Yang dimana kalau film KKN kan lebih fokus kepada Patrauhi ya. Sedangkan di film ini mereka fokus kepada hantu bantengnya dan juga hantu putih dan juga semua para korban kecelakaan kebakaran yang dimana mereka itu ada banyak banget di film ini ya. Wow, tuh gokil sih. Yang dimana gue paling respect itu adalah bagaimanakah make up para orang-orang kebakarannya. Yang dimana ya pas gue ketika nonton bagaimana mereka tuh muncul di zoom in zoom out, itu sepertinya mereka itu adalah pakai practical effect alias pakai make up ya, yang dimana itu lebih detail dan juga lebih mengerikan dan juga lebih simple. Semuanya gosong dan juga wajahnya juga datar dan juga tidak ada mata dan mulut. Datar aja, datar, hitam semua dan juga pakai celana pendek men. Itu aja udah horror banget. Dan juga ditambah dengan adegan efek-efek asapnya, efek-efek apinya. Yang dimana ini menandakan bahwa mereka itu adalah para korban-korban arwah dari mereka yang udah pernah kebakaran di pabrik gula tersebut, seperti pada plot utama ceritanya ya. Dan juga yang gue suka adalah bagaimanakah beberapa acting yang juga cukup dieksplor. Yang dimana gue suka bagaimanakah di act ketiganya, yang dimana ada tokoh Wati, yang dimana ini adalah tokoh yang cukup rumit dan juga akhirnya dia terkena sebuah serangan iblis di bagian act ketiganya. Yang dimana gue suka bagaimanakah dia memainkan sebuah bahasa-bahasa Jawa yang begitu halus dan juga gerakan yang begitu disturbing dan juga wajahnya men, ekspresinya, suaranya, wah itu dibuat ngeri banget. Dan juga gue suka banget bagaimanakah actingnya dia, yang dimana hal itu akhirnya juga tampil di versi official trailernya kemarin, dan itu adalah hal yang cukup disturbing dan juga oke sih. Kemudian next ya, aku ingin bahas bagaimana sound design pada film Pabrik Gula yang satu ini. Yang dimana di video ini ya, aku mau kasih apresiasi kepada Bapak Awi Suryadi dan juga MD Pictures. Yang dimana gua suka banget bagaimana sound design kepada film Pabrik Gula yang satu ini men. Terutama ya kepada semua berbagai macam adegan jump scare-nya, adegan ketika mereka lagi sedih, ketika mereka lagi panik, dan juga ada sebuah adegan yang cukup mengintimidasi kepada semua para hantu-hantu yang tampil ke film Pabrik Gula ini men. Yang dimana soundnya itu pakai 7.0 Dolby Atmos, yang dimana ketika pas gua tonton hasilnya itu soundnya lebih deep dan juga lebih menggelegar, dan juga semua dindingnya itu geter men, geter segeter-geternya. Yang dimana ya pas gua ketika nonton gua tuh sempet lihat beberapa macam dinding geter men, getar semuanya. Dan itu adalah sebuah hal yang begitu epic dan juga cukup mendalam ketika gue pertama kali mendengarkan sebuah sound musik yang dimana ada sebuah jump scare tapi soundnya cukup deep
dan juga cukup mengintimidasi. Wow, gua suka men. Tapi lagi-lagi ya, karena gue tuh adalah orang yang udah jengah dengan tema-tema jump scare, gue ketika nonton juga ya udah biasa aja dan juga cukup capek. Karena apa? Lagi-lagi itu sebuah kelemahan di film ini yang dimana jump scare-nya kebanyakan. Tapi lagi-lagi orang Indo suka banget dengan tema-tema yang dikagetin lah, dengan tema-tema horor yang begitu mendalam, dan juga lagi-lagi jump scare juga harus diperbanyak di setiap fasenya. Tapi kalau gue sebagai penonton ya, gue tuh adalah orang yang kurang suka dengan jump scare yang juga agak berlebihan. Dan itu justru ada sebuah hal yang cukup mengganggu dan juga cukup menghancurkan sebuah plot cerita dari film itu sendiri men. Lagi-lagi ya, itu adalah sebuah opini gue pribadi mengenai orang yang udah berkali-kali memainkan sebuah game horror dan juga film horror yang udah pernah gue tonton dari zaman gue kecil seperti itu ya. Dan juga gue pengen bahas bagaimana kekurangan di film ini, yang dimana ini sebuah konten review ya. Lagi-lagi ini adalah sebuah konten review yang dimana gue menemukan ada berbagai macam kekurangan yang gue dapatkan ketika menonton film Pabrik Gula ini. Yang pertama, jelas itu sebuah plot ceritanya yang dengan plotnya juga agak kurang kreatif karena mereka lagi-lagi mengambil sebuah tema yang hampir sama dengan film KKN Desa Penari kerapan Pak Awi Suryadi yang dulu. Yang kedua adalah kebanyakan jokesnya yang lagi-lagi ini film adalah sebuah film horor ya, bukan film komedi. Tapi film ini seolah-olah memberikan sebuah bungkus komedi tapi berbentuk horor. Artinya apa? Artinya film ini gagal memberikan sebuah vibe horor yang begitu intens kepada para penontonnya. Karena apa? Lagi-lagi jokesnya juga mengganggu dan juga cukup membunuh semua plot cerita horor yang ada pada film Pabrik Gula yang satu ini men. Tapi lagi-lagi ya, gue hanya sebagai penonton biasa yang dimana gue bisa memperkirakan bahwa film ini bisa akan tembus untuk mencapai 4-5 juta penonton. Gue jamin tuh, seperti zaman-zamannya KKN Desa Penari dulu ya, yang dimana gue percaya MD dan juga para semua aktor-aktornya serta semua gimmick-gimmicknya pasti akan jauh lebih kena kalau film ini akan diberikan berbagai macam gimmick-gimmick yang jauh lebih oke. Contohnya ya, pas ketika zaman-zamannya KKN ya, itu gue masih ingat ada sebuah film dengan sebuah versi lebih lengkap yang namanya adalah dengan judul Luweh Dowo Luweh Medeni, yang dimana itu sebuah gimmick yang sangat-sangat bagus banget dan juga begitu kreatif oleh tim produksinya pak. Tapi lagi-lagi ini adalah sebab pertama gue pribadi setelah menonton film Pabrik Gula kemarin coy, yang dimana film ini juga bukan mengerikan tapi cukup akan mengganggu dalam segi jump scare-nya, dan juga lagi-lagi gue tidak mendapatkan vibe horror yang gue dapatkan ketika menonton film Pabrik Gula yang satu ini men. Gue bukan takut ya, tapi gue malah ngakak men, karena lagi-lagi men jokesnya juga sangat mendominasi isi plot cerita utamanya kepada film Pabrik Gula ini. Maka itu ya, mengenai skor untuk film Pabrik Gula ini adalah 6,5/10. Diam tuh, Bren. Gak semua demit asalnya dari jauh. Coba lagi, Wi. Nah sekarang gua serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kalian mengenai film Pabrik Gula yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Terus mengenai video kali ini, coba like, komen, dan juga subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji, sebisa mungkin gua akan buatkan video seperti lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita seperti Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya udah gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup kita namanya Mario Booster Official. Linknya udah gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang bergabung ke membership community. Nama gue Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya.